Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang model SIR atau Susceptible, Infectious, dan Recovered untuk penyebaran penyakit tuberkulosis. Di sini saya tidak sendiri, ditemani teman-teman yang lainnya, di antaranya ada Anbar, ada Putri Dwi Fadila, dan ada Egy Tia Fajriati. Kita langsung aja ke latar belakang. Tuberkulosis merupakan salah satu penyebab kematian di negara berkembang yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882. Penyakit TBC ini merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit saluran pernapasan pada semua kelompok usia, dan nomor 1 dari golongan penyakit infeksi. Berdasarkan data WHO pada tahun 2007, menyatakan jumlah penderita TBC di Indonesia sekitar 528.000 atau berada di posisi 3 di dunia setelah India dan Cina. Laporan WHO pada tahun 2009 mencatatkan peringkat Indonesia menurun ke posisi 5 dengan jumlah penderita TBC sebesar 429.000 orang. Saat ini Indonesia menempati urutan ke-9 dari 27 negara yang mempunyai beban tinggi multidrug resistant tuberculosis. Model yang disusun ini adalah model matematika dengan bentuk sistem persamaan diferensial yang bergantung pada variabel-variabel yang menyatakan tiap populasi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui cara mengkonstruksi model penyebaran penyakit tuberkulosis dan mengetahui parameter yang berpengaruh paling signifikan dalam model penyebaran penyakit TBC ini. Kita langsung ke langkah pembangunan model. Langkah membangun model. Dalam pembentukan model penyebaran tuberkulosis, populasi disimbolkan dengan N dibagi menjadi 3 sub populasi, yaitu susceptible, ST, infectious, IT, dan recovered, RT. Diagram alir mengenai model matematika tuberkulosis seperti terlihat pada gambar 1. Dengan keterangan yaitu untuk S, jumlah populasi rentan TB, P besar, jumlah kelahiran, mu S, laju kematian dengan penyakit lain di populasi S, I, individu yang terinfeksi dan dapat menularkan TB, mu I, laju kematian dengan penyakit lain pada populasi I, mu TI, laju kematian dengan penyakit TB, PADA populasi I, B, laju penularan penyakit, CI, laju kesembuhan pada populasi I, R, individu yang sembuh dan diasumsikan tidak akan kambuh kembali menjadi penderita TB, mu R, laju kematian populasi R. Dapat dikatakan, dalam pembentukan model penyebaran tuberkulosis, populasi dibagi menjadi 3 subpopulasi, yaitu susceptible ST, infectious IT, dan recovered RT. Jumlah populasi S akan bertambah karena kelahiran sebesar P besar, dengan P besar adalah konstan, S akan berkurang karena kematian dengan laju mu, kontak langsung dengan individu yang terinfeksi menyebabkan individu pada populasi rentan akan ikut terinfeksi dan akan masuk ke dalam populasi I. Hal ini menyebabkan kekurangan populasi S. Laju penularan penyakit TB adalah B. Kelas I menyatakan individu yang terinfeksi dan dapat menularkan TB kepada orang lain. Berkurangnya populasi ini disebabkan oleh kematian karena faktor lain dengan laju mu dan kematian karena penyakit TB dengan laju mu T. Individu yang terinfeksi TB dapat sembuh secara spontan dengan laju C dan masuk ke dalam populasi R. Hal ini menyebabkan berkurangnya populasi I, individu dalam kelas R diasumsikan tidak akan kambuh kembali menjadi penderita TB. Berkurangnya populasi ini disebabkan oleh kematian dengan laju mu. Selanjutnya,
Berdasarkan asumsi dan gambar 1, maka model matematika dari penyebaran penyakit tuberkulosis adalah DS dibagi DT sama dengan min B1/NS dikurangi mu S ditambah pi besar. DI dibagi DT sama dengan B1/NS dikurangi dalam kurung mu ditambah mu T ditambah C dikali I. DR dibagi DT sama dengan C dikali I dikurangi mu R dengan N sama dengan SIR. Untuk mencari titik kritis, sistem 1 dibuat dalam posisi konstan terhadap waktu, yaitu kondisi di mana DS dibagi DT sama dengan 0, DI dibagi DT sama dengan 0, dan DR dibagi DT sama dengan 0. Dengan demikian, diperoleh dua titik kritis. Yang pertama, S sama dengan pi besar dibagi mu, I-nya sama dengan 0, dan R-nya sama dengan 0, yang memberikan dissociative free equilibrium, yaitu bebas dari penyakit. Yang kedua, S sama dengan J pi besar dibagi mu K, I-nya sama dengan pi besar dikali L dibagi MK, R-nya sama dengan C pi besar L dibagi mu MK. Untuk mencari J sama dengan mu ditambah C, kalau K sama dengan B dikurang mu T, L sama dengan B dikurang mu T dikurang C. Untuk mencari M sama dengan mu ditambah mu T tambah C. Dalam kehidupan nyata, jumlah populasi manusia tidak mungkin negatif. Oleh karena itu, titik kritis ini harus diberi syarat agar bernilai positif. Jika J dan M sudah pasti positif, oleh karena itu yang perlu diberi syarat adalah nilai L agar bernilai positif. Dengan demikian, nilai K pasti akan positif juga. Nilai eigen berfungsi untuk mencari nilai eigen. Nilai eigen itu berfungsi untuk mengetahui kestabilan dari suatu sistem. Untuk mencari nilai eigen, hal yang pertama yang perlu dilakukan adalah mencari matriks Jacobian. Matriks Jacobian dari sistem 1 adalah MJ sama dengan do S dibagi do S dibagi do I, do S dibagi do R, dan seterusnya bisa dilihat dari PPT. Maka MJ sama dengan min BI dibagi N ditambah BSI dibagi N pangkat 2 dikurangi mu, lalu ada min BS dibagi N ditambah BSI bagi N pangkat 2, BSI dibagi N pangkat 2, dan seterusnya. Lalu substitusikan titik kritis ke MJ, dengan demikian akan diperoleh dua matriks Jacobian. Dengan mengetahui matriks Jacobian, nilai eigen dapat dicari dengan det kurung buka MJ dikurangi lambda 1 kurung tutup sama dengan 0. Dengan demikian diperoleh lambda atau nilai eigen titik kritis 1, yaitu lambda 1 sama dengan minus mu, lambda 2 sama dengan minus mu, lambda 3 sama dengan L. Sedangkan nilai eigen untuk titik kritis 2 yaitu lambda 1 sama dengan negatif mu, lambda 2 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC dibagi 2, lambda 3 sama dengan negatif B dikurangi dikurangi akar B pangkat 2 min 4AC bagi 2A. Dengan A sama dengan BJ, B sama dengan B sama dengan B kurung buka mu T mu dikurangi B, dan C sama dengan mu MKL. Syarat suatu sistem dikatakan stabil apabila semua nilai eigen dari sistem tersebut bernilai negatif atau lambda I kurang dari 0 dengan I sama dengan 1, 2, dan 3, nilai eigen 2 akan stabil dan menuju titik kritis S sama dengan lambda pi per pi besar dibagi mu, I-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan 0. Apabila L kurang dari 0 atau B kurang dari mu ditambah mu T ditambah C. Hal ini akan bertentangan dengan syarat untuk titik kritis 2. Ini menyebabkan populasi I dan R akan bernilai negatif. Dalam hal kehidupan nyata tidak mungkin terjadi kondisi seperti ini. Maka titik kritis 2 dapat diabaikan. Dapat dikatakan titik kritis 2 akan ada dan stabil apabila nilai eigen 2 tidak stabil. Untuk membuat nilai eigen 3 stabil, ketika nilai eigen harus negatif, nilai dari suatu negatif, sehingga nilai dari lambda 2 dan lambda 3 perlu diberi syarat agar bernilai negatif juga. Nilai A sama dengan BJ pasti positif, sehingga penyebut dari nilai eigen pasti positif, oleh karena itu pembilang harus bernilai negatif.
Selanjutnya ada Basic Reproduction Ratio atau R0. Jadi, tingkat penyebaran suatu penyakit menular biasa diukur dengan menggunakan suatu nilai yang disebut Basic Reproduction Ratio atau R0. Agar terbebas dari infeksi tuberkulosis harus dibuat R0 kurang dari 1. Dalam hal ini, setiap penderita hanya dapat menyebarkan penyakit kepada rata-rata kurang dari 1 penderita baru, sehingga pada akhirnya penyakit akan hilang. Sedangkan apabila R0 lebih dari 1, maka setiap penderita dapat menyebarkan penyakit kepada rata-rata lebih dari suatu penderita baru, sehingga pada akhirnya akan terjadi epidemi. Untuk mencari R0, karena yang ingin dikendalikan adalah populasi yang menyebarkan infeksi tuberkulosis, maka hanya diperlukan model I pada persamaan 1. Misalkan A adalah turunan dari DI per DT terhadap I, di mana A sama dengan M dikurang D. Dengan demikian, dapat diketahui R0 sama dengan MD pangkat min 1, sehingga diperoleh A sama dengan BS per N dikurang BSI per N kuadrat dikurang mu plus mu T plus C. Jadi dibuat jadi persamaan keempat. Lalu substitusikan titik kritis S sama dengan Pi besar per mu, I sama dengan 0, dan R sama dengan 0 pada persamaan 4 tadi, sehingga A sama dengan B dikurang mu plus mu T plus C. Dari persamaan di atas dapat diketahui M sama dengan B, dan D sama dengan mu plus mu T plus C. Dari sini diperoleh R0 sama dengan MD pangkat min 1, dan R0 sama dengan B per mu plus mu T plus C. R0 kurang dari 1 terjadi apabila B kurang dari mu plus mu T plus C. Sedangkan R0 lebih dari 1 terjadi apabila B lebih dari mu plus mu T plus C. Berdasarkan hasil R0 yang diperoleh, untuk membuat R0 kurang dari 1, penyebut harus lebih besar daripada pembilang. Kematian karena faktor lain, mu, dan kematian karena tuberkulosis, mu T, tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah dengan penyembuhan dan pengobatan bagi penderita tuberkulosis, sehingga laju kesembuhan C akan meningkat. Selain itu, laju penularan penyakit tuberkulosis B juga harus diturunkan. Dengan demikian, tingkat penyebaran infeksi tuberkulosis akan berkurang, sehingga penyakit lebih dapat dikendalikan dari keadaan epidemi. Jadi dapat dikatakan dari analisis ini akan diketahui parameter yang paling berpengaruh dari semua parameter yang ada itu adalah parameter B dan C. Next, solusi model. Berdasarkan syarat agar R0 kurang dari 1 diberikan Pi besar sama dengan 500, B sama dengan 0,00015, C sama dengan 0,027, mu sama dengan 0,0009, dan mu T sama dengan 0,0001. Sehingga diperoleh titik 1 S sama dengan 5,55556 dikali 10 pangkat 5, I sama dengan 0 dan R sama dengan 0, dan titik kedua ada S sama dengan 3,1 dikali 10 pangkat 8, I sama dengan min 9,946786 dikali 10 pangkat 6, dan R sama dengan min 2,9839286 dikali 10 pangkat 8. Titik kritis 2 dapat diabaikan karena populasi bernilai negatif. Ini berarti hanya digunakan satu titik kritis, yaitu titik kritis 1 yang memberikan disease free equilibrium. Nilai eigen dapat ditemukan dengan mensubstitusikan parameter yang didapat dari nilai eigen 2 dan 3. Sehingga didapat nilai eigen sebagai berikut. Untuk titik kritis 1, lambda 1 sama dengan min 0,0009, lambda 2 sama dengan min 0,0009, dan lambda 3 sama dengan min 0,02785. Untuk titik kritis 2,
lambda 2 sama dengan lambda 1 sama dengan 0,002899 dan lambda 2 sama dengan min 0,0009 dan lambda 3 sama dengan min 0,002895. Dapat dilihat dari nilai eigen yang stabil adalah nilai eigen untuk titik kritis 1. Ini berarti sistem akan menuju ke titik kritis S sama dengan 5,5555556 dikali 10 pangkat min 5 di pangkat 5, I sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Hal ini merupakan kondisi yang diharapkan karena akan menuju kondisi yang bebas penyakit tuberkulosis. Dengan metode Runge-Kutta orde 4 akan diperoleh perilaku dinamik dari sistem yang terbentuk di atas, dan dalam simulasi ini menggunakan nilai awal S0 sama dengan 400.000, I0 sama dengan 50.000, R0 sama dengan 250.000, sehingga N sama dengan S plus I plus R sama dengan 700.000, dan nilai H sama dengan 1 dengan T adalah dalam bulan, sehingga dengan demikian diperoleh gambar 2. Dapat dilihat gambar 2 ini menunjukkan perubahan jumlah populasi S, I, dan R terhadap waktu. Terlihat bahwa populasi I dan R akan mengalami penurunan dan akan menuju 0. Sedangkan populasi S akan mengalami peningkatan. Hal ini berarti jika parameter yang terbentuk memenuhi syarat R0 kurang dari 1, maka penyakit tuberkulosis akan dapat dikendalikan. Next. Untuk R0 sama lebih besar 1, di sini diberikan parameter yang memenuhi syarat agar R0 lebih dari 1, yaitu Pi besar sama dengan 500, B sama dengan 0,0097, C sama dengan 0,00032, mu sama dengan 0,0009, dan mu T sama dengan 0,001. Nah, dengan cara yang sama akan diperoleh titik kritis sebagai berikut. Yang pertama, S sama dengan 5,555556 dikali 10 pangkat 5, I sama dengan 0, R sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua, S sama dengan 70.601,85185, I sama dengan 3,3065025 dikali 10 pangkat 5, R sama dengan 1,1756453 dikali 10 pangkat 5. Dengan nilai eigen sebagai berikut. Yang pertama, untuk titik kritis 1, lambda 1 sama dengan 0,0009, untuk lambda 2 sama dengan 0,0009, minus 0,009, untuk lambda 3 sama dengan 0,00838. Yang kedua, untuk titik kritis 2, lambda 1 sama dengan minus 0,0056534, untuk lambda 2 sama dengan 0,0014285, dan untuk lambda 3 sama dengan minus 0,0009. Nilai eigen yang stabil adalah nilai eigen untuk titik kritis 2, karena semua lambda bernilai negatif. Dengan metode Runge-Kutta orde 4, akan disimulasikan menggunakan nilai awal S0 sama dengan 400.000, I0 sama dengan 50.000, R0 sama dengan 250.000, dan R sama dengan S plus I plus R sama dengan 700.000, dan nilai H sama dengan 1 dengan T dalam bulan. Perhitungan Runge-Kutta ini dapat dilihat pada lampiran 4, sehingga dengan demikian diperoleh gambar 3. Nah, gambar 3 ini grafik simulasi untuk R 0 lebih dari 1. Di gambar 3 ini ditunjukkan perubahan jumlah populasi S, I, dan R terhadap waktu. Jika dilihat bahwa populasi S akan menurun karena tingkat penularan penyakit tuberkulosis yang tinggi. Walaupun populasi R mengalami peningkatan, tapi populasi I akan mengalami peningkatan yang cukup drastis, dikarenakan tingkat kesembuhan penyakit tuberkulosis yang rendah. Nah, di sini artinya jika parameter yang terbentuk memenuhi syarat R0 lebih dari 1, maka akan terjadi epidemi terhadap penyakit tuberkulosis. Nah, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan
Yang pertama, cara mengonstruksi model matematika untuk penyebaran penyakit tuberkulosis dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama melakukan identifikasi masalah, yang kedua asumsi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran tuberkulosis, yang ketiga menganalisis parameter, yang keempat melakukan simulasi untuk menguji hasil analisis parameter. Nah, kesimpulan selanjutnya, dengan menganalisis model matematika yang terbentuk, dapat dilihat parameter yang berpengaruh paling signifikan dalam penyebaran penyakit tuberkulosis adalah laju penularan penyakit atau B dan laju kesembuhan atau C. Parameter lain yaitu kematian karena faktor lain atau mu, kematian karena tuberkulosis atau mu T, dan kelahiran penduduk atau pi besar tidak dapat dirubah karena parameter tersebut terjadi secara alami dan dalam kehidupan nyata. Tapi laju penularan dan laju kesembuhan lebih dapat dipengaruhi dengan salah satu cara untuk menurunkan laju penurunan yaitu dengan menjauhkan individu yang terinfeksi tuberkulosis dengan populasi rentan. Sedangkan untuk meningkatkan laju kesembuhan perlu dilakukan pengobatan yang maksimal. Sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi